Sejak zaman dahulu, Gunung Gumitir menjadi jalur penghubung terdekat antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir sendiri menjadi salah satu jalur yang ada di kawasan lintas selatan Jawa, khususnya di ujung bagian timur. Berikut kita rangkum misteri Gumitir yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Melewati jalur ini, Anda akan melewati alas Gunung Gumitir yang meski kini telah banyak berdiri warung-warung makan, tetapi tidak mengurangi keangkeran alas Gumitir. Ya, angker adalah kata pertama yang berbesit ketika Anda melalui jalur ini. Medan untuk melewati kawasan Gumitir ini bisa dibilang mengerikan. Bayangkan terdapat ratusan lintasan lika-liku dengan bidang naik turun yang dikelilingi oleh rimbunan pohon tua, bikin nuansa makin merinding. Bukan tanpa alasan, alas ini terkenal dengan keangkerannya. Beragam kejadian mistis kerap terjadi di jalur alas Gunung Gumitir. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor terus-menerus, hingga teror mistis yang dialami oleh beberapa pengendara jalur ini. Apa saja sih misteri di Gunung Gumitir yang paling sering dialami pengendara yang melintas? Saya Rofik, dan di sini saya akan membagikan cerita mengenai misteri pasar setan alas Gumitir. Pengen tahu ceritanya? Tonton sampai habis dan jangan di skip-skip videonya. Konon katanya alas ini ialah lokasi pasar para lelembut Gunung Gumitir. Tak jarang para pengendara yang melintas seolah dinampaki kegiatan dari pasar setan ini, seperti cerita Harun, Re atau nama samaran yang dikutip dari sejarah budaya. Harun bersama keluarganya yang saat itu sedang dalam perjalanan mudik melewati alas Gumitir pukul 2 dini hari, dan mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang makanan. Anak Harun pun merengek ingin membeli jajan di pasar itu. Harun berhenti dan membeli beberapa kacang rebus. Setelah membukanya, ternyata bungkusan kacang rebus itu berisi kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Kejadian serupa kerap dialami oleh pengendara yang melintasi jalur alas Gumitir. Ketika melihat pasar setan tersebut, mereka seolah merasa pasar itu terlihat normal. Anehnya, rasa kecurigaan baru muncul setelah melewati pasar, semacam terhipnotis. Bahkan beberapa kisah menceritakan bahwa siapa saja yang melewati hutan ini dan membawa benda pusaka, otomatis pusaka tersebut
akan hilang dengan sendirinya. Ada yang meyakini jika benda-benda yang mempunyai energi spiritual akan ditarik ke dalam hutan angker Gumitir. Banyak yang tidak menyadarinya. Sudah pasti alas Gumitir menyimpan banyak sekali benda-benda yang tertinggal di sini. Rentetan kejadian mistis di alas Gumitir melengkapi kisah mistis Gumitir yang kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalur alas Gumitir. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal karena kelaparan, karena bekerja terus-menerus tanpa mendapatkan upah dan makanan yang layak. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan menjadikan alas Gumitir rumah. Dahulu saat pembangunan terowongan diyakini memakan korban ratusan orang. Awal mulanya memperkerjakan 100 tenaga paksa yang diperintah untuk membangun terowongan pada masa penjajahan Belanda. Namun yang selamat hanya 5 orang. Sungguh ironi sekali. Ratusan mayat tergeletak menderita saat pembangunan jalur ini. Alas Gumitir juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat anggota PKI. Konon mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di beberapa tempat di alas Gumitir. Kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gundang, yang mana merupakan titik tertinggi jalan raya lintas Gumitir.